kesakitan. Ya, ya jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan di tato punggung. Ya, ini tadi ada juga kasus pasien yang beberapa kasus ya cerebral palsy tadi itu kita tangani juga. Ya, jadi pasien-pasien cerebral palsy yang kakinya bengkok begitu, tangannya bengkok ya, dengan izin Allah nggak simetris punggungnya juga bengkok begitu ya, lama-lama punggungnya rata. Punggungnya rata, pelan-pelan tangannya pun lentur ya. Jadi bukan ditarik tangannya diurut tangannya, tapi cukup ditotok punggungnya ya. Jadi teman-teman sekalian, totok punggung mengalami perkembangan yang luar biasa. Karena banyak teman-teman ya dari TFT 1 terutama itu yang belum update ya, belum update ya, akhirnya ketinggalan. Terkadang masih digabung dengan metode lain. Ya, saya bilang nggak usah deteksi-deteksi dengan metode lain. Totok punggung itu mendeteksi sumber masalah penyakit pasien kita. Ya, ini tadi 13 orang dokter sudah di CT scan Ustadz saya, sudah di MRI, CT scan kontras tuh sudah. Nggak ketemu, nggak kedeteksi sumber masalah penyakitnya. Coba. Ya, 13 dokter ahli nggak bisa menemukan, tidak bisa mendeteksi sumber masalah pasien kita. Begitu datang ke tadi ke tata punggung, saya cari. Ini Pak, saya tekan di foto, di video kan. Subhanallah, habis itu langsung dia bisa enteng itu gerak tapi itu lehernya nggak kaku lagi dan nggak sakit lagi dan tidak pusing lagi begitu dia menengok kanan nengok kiri langsung oksigennya tersuplai dengan maksimal hingga dia tidak gelingan lagi. Subhanallah. Dengan izin Allah kita langsung deteksi itu sumber masalah penyakit pasien kita. Ya kadang-kadang kita tuh kebanyakan banyak belajar ya banyak ilmu jadi pusing pusing sendiri. Ya pakai yang mana? Pakai tato punggung saja sudah fokus. Dapat deteksinya. Deteksi paling akurat di punggung pasien kita. Ya, kemarin saya coba itu tampilkan Pak Eko dari Banjarmasin untuk mendeteksi dan matologi dengan iridologi kan. Berapa lama kita deteksi dengan iridologi pakai alat dan sebagainya kamera kan? Ya, 30 menit kira-kira oh baru ketahuan ini lambung bermasalah, ini liver bermasalah. Ya itu belum diobatin. Itu tolak punggung itu sudah selesai masalah. Potong 30 menit selesai masalah, langsung ke deteksi di sumber masalahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, total punggung itu sudah mampu mendeteksi langsung dari sumber masalah penyakit pasien kita, ya. Ilmu yang lain silakan dipelajari tidak ada masalah, ya, tapi dengan izin Allah total punggung lah yang paling langsung menemukan sumber masalah, ya. Jadi Bapak Ibu langsung saja tuh dengan total punggung ke deteksi itu sumber masalahnya, ya. Tadi 13 orang dokter, pasien saya dari Papua juga gitu, Manokwari. Apa dia bilang, Ustadz, dokter semua sudah nyerah. Subhanallah. Komplikasi ayah saya dirujuk ke RSPAD. Banyak sumber masalahnya, tapi dokter belum banyak menemukan ya sumber masalahnya. Begitu datang ke klinik saya sebelum dirujuk ke RSPAD, kita totok punggungnya. Nah, cari penyebabnya, berhenti jadi saya. Cari lagi, berhenti jadi saya. Cari lagi, berhenti jadi saya. Belum selesai saya totok ya. Apa dia bilang? Sudah ketemu semua sumber masalah ayah. Jangan bawa lagi ayah ke rumah sakit. Coba, ya. Jadi kita secara alami sudah bisa mendeteksi sumber penyakit pasien kita dan secara langsung bisa menyelesaikan di sumber masalahnya. Coba apa kurangnya? Ya, terdeteksi langsung dari sumbernya dan diselesaikan langsung di sumbernya. Selesai. Kita totok pulang ke Papua, Masya Allah, segar. Bisa jalan kembali. Normal aktivitas tanpa minum obat dokter sama sekali. Ya, akhirnya kita diundang ke Papua. Pelatihan di Papua. Subhanallah. Kasih pelatihan di Papua, ya, waktu itu ketemu lagi Ketua MUI Papua Barat. Apa yang beliau derita? Sudah sampai 1 tahun Ustadz, saya tidak bisa jalan normal karena ditabrak mobil dari belakang. Mobilnya ngebut. Seger. Coba kebayang nggak Bapak Ibu? Ditabrak mobil dari belakang, masuk kolong mobil. Keseret jauh. Ya, kebayang betapa betapa luar biasa itu. Ya, habis itu radiatornya bocor. Kesiram air radiator badannya. Ya, Ustadz kita Ketua MUI Papua Barat. Kalau dari duduk beliau berdiri itu harus pelan-pelan. Ya, sudah berdiri berjalan itu harus pelan-pelan. Kenapa? Karena kakinya nggak bisa jalan normal, diseret. Kebayang tuh betapa begitu dahsyat ya
ditabrak mobil dari belakang, mobilnya ngebut, masuk kolong mobil, keseret jauh, ya, lalu air radiatornya pecah, masuk lagi dia, kesiram lagi air radiator, subhanallah. Ya, sudah beberapa bulan, ya, tidak bisa jalan normal, dari duduk pun tidak bisa berdiri, harus langsung, ya, harus pelan-pelan, ya, jalannya pun diseret kakinya. Pas pelatihan selesai, ya, beliau saya totok 2 jam kira-kira sebagai sampel, yang lain ngikutin, ya, beliau sebagai sampel aja di depan tuh, yang lain ngikutin saya. Sekarang general treatment versi 1, wah, versi 1 saya notok beliau, peserta ngikutin. Versi 2 tetap saya notok beliau, peserta ngikutin kan. Jadi beliau tetap sebagai pasien sampai 2 jam, untuk peserta lain mengikuti saya menotok menotok beliau 2 jam kira-kira. Masya Allah, ya, kebesaran Allah. Beliau berdiri tak merasakan sakit, langsung berdiri cepat. Beliau berjalan pun beliau terheran-heran, ternyata kaki kiri yang selama ini beliau seret untuk berjalan ternyata bisa melangkah dengan normal, tanpa kita urut kakinya, tanpa kita sentuh kakinya. Ya, terkadang kita nggak fokus. Ya, udah ditotok diurut juga karena penasaran. Kalau belum diurut belum afdol katanya. Nah, itu beliau langsung testimoni. Ya, apa beliau bilang? Ya, saya Agustus tabrak mobil tadi itu keseret. Ya, udah cedera luar biasa, jalan susah, bangun susah. Barusan ditotok sebagai sampel. Ya, apa beliau bilang? Begitu saya berdiri, saya tak sedikit pun merasa kesakitan. Berjalan begitu enteng saya melangkah. Beliau bilang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa pada diri saya. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa Ustaz Abdul Rahman. Ya Allah. betah ya teman-teman Ustaz. Betah banget ini. Ilmunya bertambah lagi kita ya. Bu Yanti ya. Iya, Masya Allah. Betah Teman-teman banget. ya perlu kita kesempatan untuk bertanya ini ya. Sebab yang hadir di sini sudah 80 lebih ya. Masya Allah. Ya, Ya, yang dari alhamdulillah. Lampung ya alhamdulillah sudah bergabung. Ada Ya, yang trainer, ada sudah yang ikut standarisasi. Saya yakin masih banyak yang belum standarisasi. Gitu Bu Yanti ya. ya, Kita beri kesempatan ya Sat ya, teman-teman untuk bertanya untuk sesi pertama Ya, 3 orang. boleh, boleh Ya. ya. seorang dan mungkin terbatas di sehubungan dengan menuju standarisasi ya, Akung Slamet ya. Betul, betul, betul. Oke. Tapi ini mayoritas yang bertanya ini masalah klien ini, Akung. Ya, tiga penanya nggak apa-apa. Dengan Ustaz Ya, Abdul Rahman. ada yang pertanyaannya ini dari Bu Nosi, Lampung. Oh, Bunda Ada Nanti. ya, Salam Bunda Nanti ya. ya, ada klien yang divonis operasi hernia, apa bisa ditopung dan titik topungnya di mana? Jazakillah khair. Tuh, mungkin bisa eh, itu yang pertama dan banyak nih tadi Ustadz Ya. nih ya. Ada juga yang bertanya ini tentang apa lokasi. Nanti insya Allah kita akan share flyernya Bunda dan Bapak Ibu sekalian untuk tempat lokasi standarisasi. Mungkin itu dulu tadi Ustadz Iya, bisa di Bang hernia. hernia ya. Baik Ustadz. Ya, Masya Allah, ada beberapa pasien hernia. Saya pernah nonton pasien hernia usia 93 tahun. Masya Allah. Kata dokternya, udah Bapak udah tua, nggak usah macam-macam lagi, terima aja gitu kan. Kata anaknya, ya Allah Ustadz, ayah saya sudah pasrah tuh, mau dioperasi, kayak mau diapain, kayak sudah nggak kuat katanya. Jam 9 malam saya dijemput, jam 9 malam. Ayahnya di Kuningan, Ciremai. Kuningan tuh, Jawa Barat tuh. Ciremai ya, Gunung Ciremai ya. Gunung Ciremai itu. Ya, saya ke sana tuh sampai sana jam 2-an, jam 2 malam. Ya, istirahat sebentar, pagi-pagi saya totok. Masya Allah, habis totok nggak lama itu pelan-pelan dia jalan, nggak sakit lagi. Dilanjutkan sama cucunya ditotok. Jadi dengan izin Allah yang hernia tidak perlu dioperasi. Kalau dioperasi biasanya tetap sakit. Kenapa? Karena penyumbatan masih masih tetap menekan. Ya, ada tuh yang waktu di Bogor tuh udah dioperasi ayahnya. Kalau naik tangga kan menekan tuh mengejan, sakit juga tetap.
Ya, nah, ternyata dengan total punggung, lancar darah, ototnya normal lagi, naik lagi usus yang turun, secara alami dia nggak sakit lagi. Walaupun sudah operasi masih bisa, tapi sebaiknya jangan dioperasi. Ya, jadi titiknya di mana? Titiknya lumbar 3 sampai panggulnya dicari tuh. Lumbar 3 sampai panggul, tekan bagian-bagian yang cekung. Ya, yang cekung itu kita tekan, getarkan. Begitu darahnya lancar, secara alami ototnya akan normal kembali. Ya, itu banyak tuh, sudah kita atasi pasien hernia. Ada juga di tempat saya tukang ojek tuh yang saya cerita di pelatihan kan. Kita lagi jalan di stop. Kenapa bang? Turun bro, bi. Turun bro. Ternyata turun bro. Saya totok dengan izin Allah langsung dia naik secara alami. Ya. Padahal dari tukang urut. Kalau tukang urut itu diangkat tuh. Didorong tuh. Ya. Padahal kena sarung aja sakit katanya. Ini tukang urut main dorong aja gitu. Dia tambah sakit. Akhirnya habis itu turun lagi dia kan, ya, buat jalan turun lagi. Ditotok, ya, L3 sampai panggulnya, cari yang cekung ditekan, totok lagi yang cekung ditekan, tekan lagi yang cekung ditekan, ditekan lagi. Lebih lama kalau yang sangat cekung tekan lebih lama. Terus tekan lagi lebih lama, tekan lagi lebih lama pelan-pelan, totok lagi. Nah, darahnya lancar secara alami, otot dan tadi yang turun secara alami dia naik sendiri, tidak perlu diangkat, tidak perlu didorong-dorong. Ya, termasuk yang hernia yang pusatnya bodong tuh. Itu hernia juga ya. Nah, dokter Olah tuh kemarin tuh di Jambore for Trainer tuh kelihatan dari bodongnya besar tuh di udelnya tuh ya. Toto berapa hari mengecil, toto lagi berapa hari mengecil, sampai kita sekitar 2 bulan ya, seminggu berapa kali saya lupa totonya itu, mungkin seminggu 2 kali ya. Itu 2 bulan yang hernia di udelnya itu yang bodong itu normal kempes lagi subhanallah ya. Jadi nggak perlu operasi ya, insya Allah dengan jalan nggak perlu operasi. Fokusnya tadi di mana? Lembar 3 sampai sekitar panggulnya dicari, di situ bagian yang cekung-cekung ditekan, yang cekung-cekung ditekan ya. Itulah tadi perlunya kita betul-betul fokus pada total punggung ya, karena salah satu falsafah total punggung apa itu falsafahnya? Solusi alami tanpa operasi ya. Ada pasien kita yang kanker nasofaring, ada di sini itu masa benjolannya kan, itu keras ya. Kalau dokter kan operasi karena stadium lanjut, harus operasi gitu kan. Ternyata ditotok setiap hari selama 3 bulan, terus punggungnya tiap hari, darahnya lancar. Pelan-pelan dia memerah, pelan-pelan dia makin merah, mulai lembek. Yang awalnya keras, makin lama makin lembek, makin lembek, akhirnya jadi cairan. Cairan macam bisul ternyata muncul mata, selubang jarum, pecah secara alami. Ya, jadi falsafah total punggung terbukti. Contoh hernia tadi dan lain-lain, contoh kanker nasofaring tadi, ya, secara alami bisa selesai dengan total punggung, tidak perlu dioperasi. Paham ya? Ini secara alami macam tumor tadi, lipoma itu banyak juga kan yang lipoma uci-uci itu, nah itu nggak usah dioperasi. Sering ditotok aja, lama-lama dia hilang sendiri. Ya, secara alami dia bisa hilang, ya, tidak perlu dioperasi. Terus pada total punggung. Ya, nanti kita ketemu di training for trainer yang ke-11 di Lampung, insya Allah. Nah, kita bahas secara mendetail itu ya. Ternyata salah satu falsafahnya total punggung, solusi alami tanpa operasi. Nah, itu topuris harus paham tuh. Kadang-kadang topuris kan kurang paham juga. Akhirnya, ya ini suruh operasi. Mana bisa kalau nggak dioperasi? Ya, sampai kakaknya bingung, bisa kok benjolan kanker yang keras itu berubah jadi cairan, coba. Kenapa? Karena total tiap hari selama 3 bulan. Kita juga nggak PHP, ya. Kita betul-betul memberikan apa itu treatment yang masuk akal, kan nggak mungkin sehari 2 hari sembuh. Udah keras begitu kankernya kan, ya. 3 bulan setiap hari, 3 bulan setiap hari ditotok. Dia akhirnya jadi cairan, pecah, kempes, rata lagi tanpa operasi. Ya, jadi banyak kasus tadi falsafah kita betul-betul terbukti solusi alami tanpa operasi. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih dalam nanti di TFT Training for Trainer. Hampir 20 lebih ya falsafah total punggung. Salah satunya tadi mendeteksi penyumbatan
mendeteksi penyakit langsung dari sumbernya. Tadi yang kedua itu turun stroke, hernia dan sebagainya. Falsafah kedua, solusi alami tanpa operasi. Itu banyak lagi itu, ya. Belum lagi nanti masalah persarafan, ya, yang dokter belum bisa selesaikan seperti Parkinson dengan izin Allah ditotok sembuh. Gitu ya. Kira-kira silakan yang mau ditanyakan lagi. Baik, kalau Irsad atas penjelasannya, ya mudah-mudahan Bunda Nosi tadi yang bertanya, ya puas ya, terjawab semua. Kita fokus untuk Tatak Punggung. Ya kita kasih kesempatan lagi dua penanya ya, Bunda Yanti ya. Pak Ustadz, Yuslina dari Lampung. Ya silakan. Terima kasih. Idealnya berapa lama sekali topung, sekali kita melakukan treatment, Pak Ustadz? Terima kasih. Totok punggung tidak ada batasan waktu. Mau ditotok 5 menit boleh, mau ditotok 5 hari 5 malam juga boleh. Rata-rata 1 jam ya. 1 jam rata-rata ya. Soalnya Tapi kadang-kadang kita akan ketemu kasus yang berat, ya, emergency bisa 5 jam, ya. Saya pernah notok 5 jam itu. Jadi relatif saja, ya. Ketemu kasus yang berat bisa 3 jam. Ya kalau rutin saja, Ibu, rutin saja ya rata-rata 40 menit sampai 1 jam, ya. 40 menit sampai 1 jam. Kalau di rumah sih bebas-bebas aja, mau 30 menit boleh buat anak kita kan. Buat orang tua kita misalkan yang sakit ya 1 jam lah, misalkan begitu, tidak ada masalah, ya. Yang jelas kita pantau pada pasien kita sampai pasien kita merasa nyaman, gitu ya. Udah agak nyaman ya, nanti dilanjut lagi ya, biar lebih tuntas misalkan 2 hari lagi begitu, ya. Tapi rata-rata 1 kali totok itu 1 jam. Dan tergantung kondisi pasien kita. Kalau yang kanker stadium akhir itu totoknya setiap hari 1 jam bisa 3 kali. Ya, yang stadium akhir. Jangan sampai berakhir itu maksudnya. Ya, ini Totok selama 2 minggu itu langsung turun stadium 2, subhanallah. Ya, kita punya pasien kanker payudara tuh stadium 4B kalau nggak salah waktu itu. Totoknya sehari 2 kali. Pagi totok, siang totok, pagi totok, siang totok selama 2 minggu. Cek ke Darmais itu stadiumnya jadi 2, subhanallah. Ada juga pasien kanker serviks stadium akhir. Sudah pendarahan terus-menerus, sakitnya sudah pakai penghilang nyeri. Stop pendarahan dengan obat juga, bayangkan. Total setiap hari 2 minggu dicek lagi stadium 2 turun, subhanallah. Stadium awal. Ya. Jadi betul-betul tergantung kondisi pasien kita dan terapis harus bisa menentukan durasinya berapa lama dan totalnya berapa kali. Jadi pasien kita yakin tuh, percaya dengan kita, ya. Jadi Ibu harus menentukan ini sih biasa nih Ibu. Ini kolesterol aja biasa, nggak usah tiap hari. Seminggu 3 kali cukuplah ke klinik itu, ya. Kalau parah kita juga menentukan ini Ibu sebaiknya ditotok sehari 3 kali. Ya, karena ini sudah urin kreatinin sudah tinggi, ya, biar nggak cuci darah, misalkan gitu ya. Sebaiknya ditotok seminggu, bukan seminggu 3 kali, tapi sehari 3 kali, ya. Nah, disitulah kita ajarkan biasanya keluarganya. Kalau bisa Ibu besok ada pelatihan, kirim anak, kirim adik atau keponakan untuk belajar. Hingga nanti di rumah bisa juga dilanjutkan menotoknya begitu. Ya. Jelas ya? Subhanallah. Jelas. Allah ya. Baik. Terima kasih. Ya, nanya, boleh nanya? Silakan, nama siapa, Pak? Pak Arif. Ya, silakan. Dia mau nanya nih, Ustadz Abdurrahman. Iya, silakan. Ya, dibilang nyaman itu pasien tertidur atau merasa kesakitan? Seperti itu pertanyaannya. Sebenarnya totok itu nyaman, Pak. Pasien bisa tertidur dan nggak kesakitan, gitu ya. Dia nyaman. Jadi walaupun kita tekan keras, kalau penyembatannya dia nyaman. Ya, macam tadi itu pas pelatihan kan, terus saya tekan keras tuh, yang sudah 13 orang dokter ahli nggak bisa menemukan penyakitnya, gitu ya. Saya tekan penyembatannya. Yang lain ngeliatnya sakit. Ditanya sama yang peserta, sakit nggak Pak? Apa dia jawab? Enggak, enak. Ternyata enak waktu kita tekan penyembatannya gitu, ya.
Ya nggak berarti itu nyaman, nggak ada efeknya. Contohnya pelan-pelan aja biar nyaman. Nggak juga ternyata. Ya, kayak diusap-usap ya. Nah, nggak juga. Saya noto kenceng kok, saya bilang. Tapi pasien saya kesakitan nggak? Nggak, saya bilang. Kalau pasien kesakitan, Pak, saya bilang pasien saya balas ke saya bilang. Oh, iya, iya, iya. Jadi ternyata walaupun kita tekan keras, ya itulah perlunya kita fokus di total punggung, betul-betul kita pahami itu. Tadi saya bilang banyak trainer bukan topuris ya, sudah sekelas trainer itu nggak bisa membedakan lemak sama otot, penyumbatan sama otot. Akhirnya apa? Yang ditekan keras-keras ototnya, habis diterapin jarum semuanya. Ya, ditekan kesakitan, dia bilang, nah ini Pak titiknya, padahal salah. Hmm. Ya, kalau kita tekan otot dia kesakitan, tapi kalau kita tekan penyumbatan, kita tekan makin keras, dia bilang kerasin lagi Pak, gitu. Hmm. Ya, jadi kita tekan keras, enggak dielus-elus semuanya, diusap-usap nyaman, enggak, itu bukan totok, usap-usap namanya. Hmm. Ya, ya. Ya, jadi hasilnya harus maksimal gitu. Nah itu tadi kebanyakan sekelas trainer saja belum bisa membedakan penyumbatan sama otot. Ya, kalau tukang urut dicari otot kan gitu. Kalau kita cari penyumbatan, makanya sekarang teman-teman tuh bahunya diajar terus. Saya bilang Pak, bahu itu otot kebanyakan. Ya, tapi dia terus bahunya terus tuh. Akhirnya kan pasiennya nggak bisa nengok. Hmm. Hanya cuma bahunya ototnya dihajar ototnya kan. Ya, Saya ya. bilang Pak, ini mah nggak ada lemak di bahu. Terkadang orang saya tes otot saya dihajar bahu saya. Pak, itu otot saya bukan lemak saya. Ya, Hmm. akhirnya kan kita nggak bisa nengok. Kenapa? Ya jarang lah. Kenapa? Karena kita tekan ototnya. Ya, ya. Ya, totok itu tekan keras dia nyaman, hasilnya maksimal, bukan dilus-elus nyaman nggak ada hasilnya, bukan. Yang penting nyaman, ya nggak juga. Yang penting pas titiknya itu saya bilang dan nyaman, ya gitu ya. Jadi banyak teman-teman kalau nyaman nyaman aja, elus-elus aja pelan-pelan. Ya enggak, itu salah saya bilang. Ya, itu bukan totok punggung. Ya, coba lihat pasien yang saya totok, mereka rata-rata merasa nyaman. Ya, dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Kalau kita nggak merasa belum bisa menemukan titik totok punggung, itu berarti belum menjadi toporus yang ideal. Akhirnya apa? Tenaga banyak keluar, hasilnya tidak maksimal. Ya, tekan keras-keras bagian yang lain, pasien nggak nyaman, kita juga habis tenaga, Hmm. hasilnya hampir tidak ada. Ya, kalau toporus sudah dia bisa menentukan, ya sudah bisa menentukan titik penyumbatan, dia tidak capek, tapi hasilnya maksimal. Ya, Masya Allah. macam orang belajar nembak itu. Saya gambarkan macam orang belajar nembak. Orang baru belajar nembak pakai senapan mesin AK-47, ditembak semua. Ada yang kena Pak? Nggak ada. Tenaga habis, peluru habis, nggak ada yang kena. Tapi kalau dia sudah ahli, ya dia seperti sniper. Jeder satu peluru, satu kena sasaran. Jadi totok punggung salah yang dibilang totok punggung itu capek, itu salah besar. Saya notok rata-rata 10 orang, 8 sampai 10 orang setiap hari dan tidak capek. Kenapa? Karena saya nggak buang-buang tenaga, saya nggak buang-buang peluru. Ya, pas sasaran, tek, kita totok, kita getarkan, selesai, hasilnya maksimal. Kalau belum tahu sasaran, hajar semua. Wah, keringetan dia kan. Hasilnya tidak maksimal begitu, ya. Jadi Bapak wajib tuh ikut standarisasi, ya, hingga kita bisa mendeteksi. Standarisasi udah. Ya, harus lagi Pak kalau perlu kalau belum standar. Iya, iya. Ya, Ini nanti kita yang cek lagi. Ustadz, yang kita ketahui untuk sumbatan itu berupa gerenjel, lalu ada cekungan dan ada penebalan permukaan kulit ya, seperti itu. Nah, yang tadi bilang Ustadz antara otot dan sumbatan yang kita ketahui ya sumbatan ya tadi gerenjel, cekungan atau ada penebalan permukaan kulit. Iya, terkadang kan dia juga belum bisa mendeteksi di mana letaknya. Banyak terapis belum bisa menemukan titik utama di bagian yang gerenjel dan cekung tadi. Itu ada titik utamanya Pak, sentralnya ada di situ. Ya, nah kita cari sentralnya itu di situ. Ya, kita sampai menemukan titik sentralnya penyumbatan itu.
ibarat gundukan tadi kan penyumbatan kan. Nah, itu yang paling tebal tuh kita cari lagi tuh. Udah dapat penyumbatannya, tetap dicari lagi sentralnya di mana yang kena saraf. Nah, itu kebanyakan terapis belum bisa menemukan sentral penyumbatan yang menekan saraf di bawah itu belum bisa. Sekedar menemukan penyumbatan saja, gampang. Tadi gerenjel, ya kan? Tapi sampai bisa menemukan sentral yang menekan sarafnya, nah itu belum bisa membaca. Kalau saya bisa, ini sudah kena saraf mata, saya bilang. Matanya minus, plus, dan sebagainya, nah, sudah kena saraf mata. Nah, banyak terapis belum bisa sampai ke situ. Ya, jadi kita bisa menentukan ini sudah kena saraf mata, Pak. Ya, nah kita bisa deteksi dari penyumbatan yang di bawah itu. Sekedar menemukan penyumbatan saja betul tadi, keset di permukaan, gerenjel kan gitu kan, gampang kan? Tapi bisa Iya. nggak saya menemukan yang menekan saraf itu di bagian mana? Bisa nggak? Nah, kalau Oh, sudah bisa itu, nah itu baru maksimal hasilnya insya Allah. Ya, bukan sekedar nyaman gitu, nyaman ya nyaman kan, tetap nyaman ya. Tapi kan kita betul-betul pasien kita ini merasakan ya karena sarafnya itu di mana, Pak. Macam tadi pasien kita tuh 13 dokter ahli saraf, dokter bedah, dokter sub ahlinya lagi tidak bisa menemukan, sudah diterapi juga, belum ketemu juga oleh terapis lain. Nah, saya cari betul-betul pelan-pelan. Saya tekan sampai bawah terus nih Pak, yang sudah menekan saraf bagian ini. Dan saya bisa menemukan sentral titik yang menekan saraf itu. Itulah perlunya kita belajar fokus terus di otot punggung. Sampai betul-betul dapat tuh sentral penyumbatan yang paling betul-betul mengenai apa itu apa bagian saraf yang paling penting yang dirasakan pasien kita. Ini sudah ke mata apa saya bilang. Ini normal, Masya Allah secara alami matanya bisa normal lagi. Yang minus jadi normal, yang plus jadi normal, yang glukoma jadi normal. Ya karena saraf yang ke mata sudah bisa kita deteksi. Sudah bisa belum kira-kira terus yang lain? Belum kan begitu. Nah itulah perlunya terus kita belajar fokus di tato punggung. Nanti dapat semua insya Allah pelan-pelan begitu ya. Bertahap lah insya Allah ya. oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya Ya, baik. baik Pak Arif, sudah jelas ya, Masya Allah. Jelas, jelas, jelas Kong ya. Ya, Clear. sampai kita temukan titik sentral sumbatan ke saraf ya. Baik, Bu Yanti bagaimana? Sudah cukup ya? Masih ada yang bertanya lagi? Ya sudah agak sore ya. Jadi Satu lagi di sih Pak Ustadz tanya. ya Assalamualaikum. Tanya. Satu lagi. Sampai eh, 17.30 ya, Bun. Ya, Penipisan tulang di lumbar, bantalan tulangnya menipis di bagian lumbar, lumbar 3 dan 4. Itu ini dengan ibu siapa ini? masih bisakah disembuhkan dengan topung, Pak? Ya, dengan ibu siapa nih? Ibu Yuslinar. Aduh, salah. Ini. Ibu Sinar ya. ya Bu Yuslinar. Ya, Gimana Ibu? kan tulang di lumbar. Jadi Ya, bantalannya menipis gitu. Di lumbar ya. 3 dan 4, apakah masih bisa disembuhkan dengan ini, dengan topung, Pak? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Bantalannya menipis, Bu. Jangankan bantalannya menipis, bantalannya pecah sudah satu lembarnya pun alhamdulillah masih bisa, Bu. Masya Ya. Jadi kalau dokter bilang sudah pecah bantalannya nggak bisa lagi, sudah nyatu L3, L4, L5 kan gitu. Itu kalau menipis saja masih ringan gitu. Ini Ringan. bantalan sudah pecah tuh. Udah nyatu L3, L4, L5 dengan izin Allah otot punggungnya, bukan ditarik tulangnya. Ya, bukan dikeretak-keretak, bukan. Samping kanan kirinya tuh diurai ya. Dengan izin Allah bantalannya muncul lagi. Dia jadi ada bantalan lagi. Ngesot jalannya, datang tuh ngesot. Ya, secara alami, nah, dia muncul bantalan lagi, bukan bantalan sintetis, jadi tidak harus operasi, ya. Jadi dia secara alami muncul bantalan lagi, ya. Jadi dia normal kembali tanpa operasi. Itu bukan tipis bantalan, sudah pecah bantalannya, ya. Kalau sudah tipis, kalau tipis masih ringan, itu kita bilang masih ringan. Ini udah pecah bantalan, gitu. Lalu berikutnya, saya punya pasien dokter spesialis tuh di RSCM. Beliau tulangnya rapuh. Bisa nggak secara medis tulang rapuh jadi padat, jadi kuat? Nah bisa Bu ternyata. Berobatnya ke Singapura. Jadi kalau dari dia duduk, untuk berdiri, terus dibantu pelan-pelan. Diangkat. 2 orang tuh.
tulangnya rapuh, jadi tenaganya nggak ada untuk bangun tuh nggak ada tenaga gitu, karena tulangnya rapuh. Ya, itu berobatnya ke Singapura. Beliau dokter spesialis di RSCM, 40 tahun jadi dokter. Ya, kerapuhan tulang tadi itu, ya, disuntik kepadatan tulang sekali suntik 16 juta coba. Ya, saya totok 1 kali, mulai langsung bisa berdiri pelan-pelan. Totok 3 kali, berdiri sendiri nggak dibantu, langsung jalan bisa. Apa beliau bilang sama saya? Ustaz, setelah ditotok, ternyata tulang saya terasa lebih padat. Hingga begitu saya bangun, dia bisa menopang, hingga saya punya tenaga lebih kuat, subhanallah. Ya, jadi bukan hanya banyak bantalan tipis, bantalan pecah pun dengan izin Allah bisa. Ya, bukan hanya tulang keropos, tulang sudah rapuh pun dengan izin Allah, tulang itu darahnya lancar, tulang itu kencang lagi tuh, padat lagi, subhanallah. Ya, jadi kalau kita fokus di totok punggung, itu semua terjawab, Ibu, subhanallah. Selama ini teman-teman tidak fokus, nggak bisa dengan totok punggung, masa tulang sudah geser di totok punggungnya, digeser harus tulangnya kan gitu. Ternyata nggak perlu digeser tulangnya, totok punggungnya nggak ketekan lagi penyumbatan, tulangnya balik sendiri. Bahkan bantalannya pun muncul lagi tuh, nggak perlu ditarik lumbar tulangnya gitu. Ya, jadi secara alami totok punggung itu membantu proses perbaikan tulang, posisi tulang, dan juga membantu proses recovery, pembentukan tulang-tulang yang lebih padat gitu. Ya, dan pembentukan tadi bantalan tulang, bantalan apa? Bantalannya itu tadi kan sudah pecah bantalan lumbar itu, ya. Jadi sudah dengan izin Allah sudah terjawab itu semua masalah-masalah seperti itu. Bahkan yang lebih parah dari itu ada gitu maksud. Ya. Ya, jadi Terima kasih ya, Pak Ustadz atas pencerahannya. Barakallah ilmunya Pak Ustadz. ya. Luar biasa ya, Insya Allah. Tambahin lagi kita ya. Baik, mana Bu Indayanti? Ya kita sampai 17.30 ya. Ya teman-teman biar penasaran aja, kita buat nanti episode kedua. Sampai presentasi ya. Sampai nanti semua ikut TFT 11 Lampung ya. Baik, untuk saat ini di event saat ini kita sudahi dulu pertanyaan. Insya Allah nanti dari PW Lampung akan buat lagi Zoom yang lebih menarik dengan Soebul Rahman. Sengaja waktunya terbatas banget. Nah, supaya teman-teman ini yang hadir sekarang ini sudah 93 saat. Alhamdulillah. Oh, ya. Ya, salam sehat semua ya, salam totok punggung. Semuanya semoga jangan lupa ditotok ya, karena terapis harus lebih sehat. Jangan banyak notok, nggak pernah ditotok. Baik, ada catatan dari Agung ya, alhamdulillah. Intinya dari pesan dari guru kita, semua toporis, ya semua level, semua jenjang harus terus fokus, ya, fokus dan terus fokus agar lebih baik lagi, ya. Selama ini kita pengertian nyaman ini ya dilus-lus saja saja, ya. Karena setiap orang tuh punggungnya berbeda-beda. Kenapa kita di awal kita ada sedekah atau punggung 50 pasien berbeda, itu fungsinya untuk mencari ya titik sentral sumbatan ke arah sarafnya. Ya selama ini banyak teman-teman yang hanya bernyasar pada otot saja ya. Baik, banyak sekali ilmu kita dapat hari ini Bapak sekalian. Ya aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah bergabung di sesi ini. Mudah-mudahan berlanjut lagi di episode kedua ya, Bu Yanti, Pak Ketua PW. Itu mungkin dari aku. Pak Ustadz, Muhammad Jazakallahu. Ya, ketemu nanti pada event berikutnya. Ya, aku kembalikan kepada Bu Yanti sebagai MC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku. Bunda Yanti, kita mau foto bersama nih, nanti. Foto bersama. Silakan. Aku selamat. Ya. Beraktivitas dengan untuk bagian kalaupun tidak kebagian di momen sore hari jangan lupa. Jadi ada momen ketika di mana Aku kembalikan ke Bunda Yanti. Dal. Halo Bapak. Ya. Di on kan dulu.
voice-nya Mbak Yanti. Bu Yanti masih di mute. Masya Allah. Ya, saking semangatnya ini. Baik, Semangat bersama. terima kasih Direkam Ustaz ya, Abdurrahman dan Akung, luar biasa pencerahannya. Izin kita mungkin akan share screen sebentar untuk flyer, dan tadi saya sudah share di chat untuk siapa yang mendaftar, kita akan berikan kemudahan, keuntungan. Ya. Jadi siapa yang mendaftar hari ini dan DP sampai dengan hari Selasa, itu kita akan berikan free prastandarisasi bersama Akung Slamet. Masya Allah. Jadi itu adalah untuk makin memotivasi teman-teman, karena nanti prastandarisasi bersama Akung itu clue-cluenya benar-benar lebih detail lagi ya Akung, begitu ya Akung ya? Bunda, siap. Siap. Dan alhamdulillah ini sudah ada yang pada DP Ustadz, sejauh ini sudah ada 13 orang yang sudah komit dan DP, masih sebatas Lampung. Insya Allah nanti teman-teman yang dari Palembang dan dekat-dekat Sumatera bisa juga segera kami tunggu DP-nya 100.000 dari biaya 650.000 ke KTPI PW Lampung, dan nanti kami langsung akan segera memberikan pengumuman pelaksanaan prastandarisasi. Jadi intinya semua yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman adalah menuju titik topuris profesional. Semua ilmu itu adalah harus yang sudah dimiliki oleh mereka yang profesional. Sementara untuk menuju topuris profesional, pintu masuknya itu standarisasi, begitu ya, Akung, Ustadz? Betul. Betul. Jadi pastikan Anda semua yang belum ikut standarisasi, begitu ya, Akung ya? Ya, betul sekali. Baik, alhamdulillah semua acara hari ini sudah berjalan lancar. Semoga semua ilmu yang kita dapat berkah di mata Allah. Dan terima kasih Ustadz Abdurrahman, Gurunda. Sehat selalu Ustadz, juga Akung Slamet sehat selalu mengawal kami sampai nanti menjadi asesor di acara standarisasi. Terima kasih atas kehadirannya semua. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PW Lampung yang support selalu dan semua teman-teman panitia. Semoga kita masih akan lancar terus dan dimudahkan sampai dengan acara standarisasi. Saya tutup acara ini, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Akung. Abdurrahman. Makasih Akung ilmunya. Assalamualaikum. Makasih Ustadz, Masya Allah. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz Abdurrahman pencerahannya. Izin live. Assalamualaikum. Untuk flyer bisa dilihat di chat ya. Jadi nanti di situ ada kontak personnya, bisa dilihat di situ. Baik, kontak person pendaftaran ya, Pak. Pak, semua barakallahu. Atau bisa langsung di screenshot kalau lupa. Ya, teman-teman, Bapak Ibu silakan ini diperbesar lagi Mas Hari supaya nanti mungkin kita juga akan share ke seluruh grup Sumatera, grup Topung ya, Pak Isan. Kalau nanti dibantu Bu Nova mungkin dari Diklat Pusat ya. Ya, insya Allah. Tunggu semua Bapak Ibu untuk segera daftar dan DP sebelum hari Selasa hanya 100.000 DP-nya dan Anda akan mendapat keuntungan prastandarisasi bersama Akung Slamet gratis. Nah,
Jadi untuk Ayo, yang Bun. sudah daftar sebelum sampai tanggal 12 Desember itu akan mendapatkan privilege berupa gratis ikut prastandarisasi. Nah, yang daftar setelah tanggal 12 Desember itu untuk mengikuti prastandarisasi dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Jadi jangan sampai sayang loh Rp50.000, kayak harus cepat-cepat daftar sebelum tanggal 12 Desember. Baik, 1 menit lagi kita promokan dulu nih Pak Ihsan. Iya, benar Bu. Monggo yang dari luar Lampung, dari ini nanti untuk konsultasi bisa hubungin ke nomor tersebut atau mungkin ada ya di situ ya CP-nya Bu ya, di Ya, flyer. tadi saya juga di chat sudah tulis kontak person saya, kontak saya. Kalau sampai ingin juga ke saya juga nggak apa-apa, ke nomor saya tadi sudah saya share. Oh iya. Oke. Pas. Masih banyak nih yang belum keluar nih. Oke. Masih pengen lanjut. Oh ini Bu Yanti jangan lupa untuk grup Kalbar. Mungkin maksudnya minta di-share ke grup Kalbar baik, atau ya? siap. Mungkin maksud itu ya? Atau apa nih? Ada yang di chatting. Jangan lupa untuk grup Kalbar. Iya. Nanti mungkin kita ini ke Topuris Indonesia mungkin ya. Iya benar. Tadi Betul Bu, dari Kalbar juga ada. Tadi dari Salah satu gerbang untuk masuk ke Topuris profesional ya dari standarisasi. Kita untuk ngurus ke dinas kesehatan, ke penanaman modal, satu pintu itu awalnya dari standarisasi. Jadi kalau emang pingin profesional ya segera daftar ke standarisasi. Bahkan mungkin semua yang diceritakan Ustadz tadi adalah kondisi-kondisi di mana kita sudah benar-benar profesional dan percaya manusia, tapi memang pintu masuknya semua dari standarisasi, baru nanti ke TFT. Nah, bisa dibayangkan tadi Ustadz Abdul Rahman menyampaikan begitu banyak ilmu yang akan kita dapat di TFT, tapi nggak mungkin bisa TFT kalau belum standarisasi. Mungkin seperti itu ya. Iya. Ini ada yang kirim WA nih, Bapak Salman. Iya Bu, saya Bu. Oh baik, Pak Salman, terima kasih. Nanti kita japri ke Bapak ya Pak. Ya, kasih Bu. Ya Allah Ya, bisa. Pak Salman dari mana Pak? Di Lampung. Dari Sumatera Utara. Oh dari Masya Sumatera Allah. Utara. Iya Pak. Dari Nanti Lampung mah deket. Iya. Iya Bu, insya Allah. Dari ujung ke ujung ya. Iya. Tapi masih bisa bis. Iya. Insya Allah nanti bisa ketemu di standarisasi Pak. Amin. Tuh ada, oh ini ada yang dari Kalbar. Ya, insya Allah nanti kami japri. Baik, ini sudah Pak Gesman dari Kalbar Bu ya, ngasih nomor WA juga, nanti bisa kita hubungin ya atau kita share flyernya ke nomor-nomor yang udah dikirim ke kita ini. Pak Herwandi dari Kalbar. Oke, makasih. Ya, kami dari Kalbar. Atau mungkin Bapak Ibu ada relasi atau kenalan yang memang sudah menekuni dan punya sertifikat, pernah ikut Rasadam di manapun, tapi posisi saat ini di Lampung, bisa langsung diarahkan untuk ikut standarisasi Lampung. Oke, siap Bu, makasih Bu. Baik, Pak Herwandi terima kasih sudah share, nanti kita japri ya Pak. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, mungkin kita sudah 17.32, janjinya kita sampai 17.30. Oh iya Bu. Ruang Zoom, izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Maghrib. Bandung, mana Bandung? Bandung. Pak Yanti aku wes. Sudah DP, daftar. Sudah daftar kan? Sudah DP segera. Sudah, alhamdulillah sudah DP, Mbak. Wis, alhamdulillah. Oh, berarti tadi Cilacap. Ibu Yanti, saya juga udah DP, Ibu Yanti. Oh iya. Jadi tadi makasih Pak Nazir. Laporan ke saya 13 tuh sudah termasuk yang DP-DP ini ya, Masya Allah, alhamdulillah.
Semoga dimudahkan sampai dengan ini ya. Kita Amin, ya Rabbal amin. Alamin. ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima Ya, kasih. sudah mau azan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Hasan dan semua teman-teman, alhamdulillah kita selesai satu tahap nih. Peserta, masya Allah, insya Allah sampai ke standarisasi lancar. Wih, Amin, amin, amin. gimana Pak Yudi, Pak BD? Amin. Izin live dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita tunggu sampai habis nih, Bu. Kita masih pada pengen ngobrol ini, jadi mau sambil ngopi ya. Izin live terlebih dahulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Izin live Pak Iksan. Assalamualaikum. Oh, ya. Waalaikumsalam, Pak. Live. Kita kayak terima tamu ya. Kita keluar. Oke, terima kasih. Saya juga izin live, mau siap-siap maghrib. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetar pemat tuh. Iya. Guys, loh, kok disilang nggak jadi ya? Loh. Itu bisa mati. Anggal muntah. Mantu nih.